Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Octavio Putra. Saya di sini untuk mempresentasikan yaitu tentang semikonduktor. Baiklah, saya akan mulai Pak. Pendahuluan. Logam dan isolator telah digunakan sejak kita masih beradab. Namun, semikonduktor baru diterapkan pada abad terakhir dan penerapannya yang lebih luas dimulai pada tahun 1950-an. Selama periode ini, industri elektronik telah mengalami revolusi, pertama oleh transistor dan kemudian oleh sirkuit mikroelektronik. Mungkin alasan utama perubahan mendadak ini adalah persiapan semikonduktor yang sangat murni, dan karenanya kemungkinan mengendalikan pengotor. Ini adalah perkembangan tahun 1940-an dan 1950-an. Dengan metode penarikan kristal, pemurnian zona, dan epitaksial, dimungkinkan untuk membuat silikon dan germanium dengan pengotor hanya satu bagian dalam 1010. Bandingkan ini dengan bahan teknik yang sudah lama ada seperti baja, kuningan, atau tembaga yang mengandung pengotor. Beberapa bagian per juta masih belum dapat dicapai, dan untuk sebagian besar tujuan hal ini harus diakui dan bukan diwajibkan. Semikonduktor intrinsik. Tujuan dari teknologi semikonduktor adalah untuk memurnikan material sebanyak mungkin dan kemudian memasukkan pengotor secara terkendali. Kita akan menyebut semikonduktor murni intrinsik karena perilaku yang ditentukan oleh sifat intrinsiknya saja, dan semikonduktor murni ekstrinsik setelah gangguan eksternal mengubah sifat bawaannya. Dalam perangkat, sebagian besar semikonduktor ekstrinsik yang digunakan. Tetapi, lebih baik membahas subjek kita secara bertahap dan mendiskusikan semikonduktor intrinsik terlebih dahulu. Setelah mempelajari teori pita, kita bisa melakukannya menggunakan fakta yang sama dengan cara yang berbeda. Kita dapat mengatakan bahwa semua elektron ada pada pita valensi 0K. Terdapat kesenjangan energi besar 1,1 IF di atas sebelum pita konduksi dimulai. Jadi untuk menyerapkan elektron dalam keadaan yang memungkinkannya mengambil energi kinetik dari medan listrik dan dapat menyumbangkannya listrik saat ini, pertama-tama kita harus memberinya paket energi minimal 1,1 IF yang berasal dari eksitasi termal atau eksitasi foton secara independen suhu. Semikonduktor ekstrinsik. Mempertimbangkan silikon sebagai contoh spesifik kami, tetapi dengan penambahan terkendali pengotor golongan V, yaitu misalnya antimon, arsen, atau fosfor. Setiap atom golongan V akan bukan golongan V, tetapi golongan 5. Akan menggantikan satu atom silikon dan menggunakan 4 atom silikon. Akan tetapi, akan ada menjadi elektron cadangan. Ia tidak akan lagi terikat pada intinya seperti pada atom golongan 5 bebas, karena kulit terluar sekarang terisi sebanyak 8 elektron. Jumlah elektron dalam gas inert sehingga elektron cadangan yang mengandung tidak dapat terikat dengan sangat erat. Namun pengotornya ini masih memiliki muatan positif bersih untuk membedakannya dari tetangganya atom silikon. Oleh karena itu, kita harus berasumsi bahwa elektron masih mempunyai afinitas tertentu untuk atom induknya. Dan kami telah mengatakan bahwa kesenjangan energi merupakan kesenjangan minimum energi yang dibutuhkan untuk mengionisasi atom silikon dengan mengambil salah satu elektron valensinya. Elektron yang termasuk dalam atom pengotor jelas membutuhkan energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan ini agar tersedia untuk konduksi. Mari kita sebut energi EIMP jika elektron yang terikat secara longgar pada atom pengotor menerima energi yang akan menjadi EIMP tersedia untuk konduksi, dan dengan kata lain akan dipromosikan menjadi konduksi pita. Jika energi EIMP diperlukan untuk promosi, maka tingkat energi dan atom pengotor harus berada di bawah pita konduksi sebanyak ini. Maka itu akan menjadi di ED, misalnya EIMP, tingkat energi ini disebut tingkat donori. Lihat pada tabel 8.1. Itu tabel yang berada sampai gini, Pak.
di mana tingkat energi donor golongan 5 dan akseptor golongan 3 pengontar pada Ge dan Si. Energi yang diberikan adalah energi ionisasi, yaitu jarak pengontar tingkat dari tepi pita yang berada dalam elektron volt. Hamburan. Setelah mempelajari cara membuat semikonduktor tipe N dan tipe P serta cara menentukan massa jenis elektron dan hole, kita kini telah mengetahui cukup banyak tentang semikonduktor. Dan di sini mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada suhu nol mutlak. Maka semua atom dalam keadaan diam, yang jadi masalahnya adalah berapa lama sebuah elektron dapat bergerak lurus tanpa bertabrakan dengan atom yang diam. Nah, mengapa ia bisa bertabrakan dengan atom? Elektron sebenarnya tidak mempunyai keinginan untuk menabrak atom, seperti yang kita ketahui dari modelnya Feynman. Elektron melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Ia berada pada tingkat energi atom tertentu, kemudian menembus penghalang potensial yang merugikan dan mengambil tempat di atom berikutnya. Dan lagi di atom berikutnya, ia berjalan melintasi kristal tanpa tumbukan apapun, jalur bebas. Rata-rata ada panjang kristal yang bukan merupakan keberadaan atom yang menyebabkan tumbukan. Lalu bagaimana ketidaksempurnaan? Jika kristalnya sempurna, kita harus mempunyai solusi periodik yang bagus untuk fungsi gelombang. Dan akan ada probabilitas yang sama untuk elektron berada di atom manapun. Dengan demikian, ia dapat bermula dari atom manapun dan dapat bergerak melalui kristal untuk muncul di atom lainnya manapun. Namun kristalnya tidak sempurna. Struktur periodik atom yang ideal terganggu. Sebagian karena gerakan termal atom dan sebagian lagi karena adanya pengotor. Dan hanya ada dua efek yang paling penting. Jadi sebenarnya konsep tumbukan seperti yang divisualisasikan pada molekul gas tidak masuk akal bagi elektron. Sebenarnya tidak ada pembenaran sama sekali untuk berpegang teguh pada gambaran klasik. Namun demikian, seperti yang sering terjadi sebelumnya, kita akan mampu mengajukan beberapa argumen klasik yang kasar yang membawa kita pada perkiraan kasar yang tepat. Hubungan antara elektron dan kepadatan lubang. Kita mulai dengan semikonduktor intrinsik. Jadi kita mempunyai jumlah elektron dan hole yang sama. Sekarang ditambahkan beberapa atom donor. Jika jumlah elektron bertambah, maka jumlah elektron harus bertambah. Tapi menurut persamaan As, jumlah lubang harus tetap. Pada awalnya tampak agak aneh, orang akan berpikir penurunan bahwa jumlah elektron yang terekstasi secara termal dari pita valensi ke pita konduksi hanya bergantung pada suhu dan tidak terpengaruh oleh keberadaan atom donor. Dan pernyataan ini tidak benar. Dengan meningkatkan konsentrasi donor, jumlah total elektron pada pita konduksi meningkat, namun jumlah elektron yang terekstasi melintasi celah tersebut berkurang. Dan mengapa? Di sini kita dapat memperoleh jawaban kualitatif terhadap pertanyaan itu dengan mempertimbangkan keseimbangan dinamis yang disebutkan secara singkat sebelumnya. Dan ini berarti bahwa pasangan elektron atau lubang terus-menerus diciptakan dan dimusnahkan, dan terdapat keseimbangan ketika laju penciptaan sama dengan laju pemusnahan. Sekarang tidak masuk akal untuk berasumsi bahwa elektron dan lubang dapat menemukan satu sama lain dengan lebih mudah jika jumlahnya lebih banyak. Senyawa 3-5 dan 2-4. Dalam contoh kita hingga saat ini, kita menyebut germanium dan silikon sebagai semikonduktor tipikal. Dan memang keduanya tipikal. Teknologinya tentu saja yang paling awal dikuasai. Keduanya bersifat tetravalen sehingga dapat ditemukan di kolom 4B tabel periodik kita yang ditunjukkan pada gambar. Tentu saja masih banyak semikonduktor lainnya. Pada bagian ini kita akan membahas dua jenis selanjutnya, yaitu senyawa unsur dari kolom 3B, 5B, 2B, dan 6B.
Mari kita bahas dulu tentang senyawa 3 sampai 5. Mengapa mereka semikonduktor? Kita dapat mengatakan hal yang sama tentang mereka, seperti tentang germanium dan silikon. Mereka adalah suatu atom pada suhu rendah karena semua elektron berpartisipasi dalam proses ikatan. Tidak ada satupun yang tersedia untuk konduksi pada semikonduktor suhu yang lebih tinggi, namun ikatan elektronik dapat diputus oleh eksitasi termal, yaitu elektron yang dapat tereksitasi ke pita konduksi. Salah satunya proses perbedaan relatif terhadap Ge dan Si adalah senyawa 3-5, namun punya kontribusi ionik terhadap ikatan. Hal ini tidak terlalu mengejutkan. Telah disebutkan di bab 5 kemarin bahwa ikatan ionik NaCl tergantung karena satu elektron terluar. Natrium dengan senang hati bergabung dengan 7 elektron terluar. Klorin untuk membentuk cincin lengkap sehingga mudah untuk melihatnya, dengan Ga memiliki 3 elektron terluar. Mereka juga akan menyerang, namun perlu diperhatikan bahwa ion 3-5 merupakan pendamping untuk melengkapi cincin tersebut. Ikatannya lebih lemah, dan ikatan 1-4 bahan 3-5 manakah yang paling penting? Yang tertua, dan ikatan tekno-ionik. Secara logis yang paling dikembangkan adalah GAAS yang telah mendapat perhatian serius sejak pertengahan tahun 1950-an dan telah menjadi bahan pilihan untuk sejumlah perangkat. Dan mengapa? Orang mungkin mengira bahwa arsenik adalah hal terakhir yang ingin dikerjakan oleh siapapun di laboratorium manapun. Namun beberapa pesaingnya, misalnya HISB, tersingkir karena cenderungannya terurai dengan cepat. Dan yang paling penting, GAAS adalah material yang menawarkan mobilitas tinggi dibandingkan Ge dan Si. Untuk kurva pengukuran mobilitas elektron, lubang terhadap konsentrasi pengotor, proses non-equilibrium, dan penyelidikan kami sejauh ini, semikonduktor selalu dianggap berada dalam keseimbangan termal. Dan di sini mari kita lihat secara singkat beberapa kasus di mana keseimbangan terganggu. Cara paling sederhana untuk mengganggu keseimbangan adalah dengan menyinari gelombang elektromagnetik pada semikonduktor. Akibatnya, fotoseismik dapat terjadi pada sebuah logam. Namun yang lebih menarik, jumlah pembawa yang tersedia untuk konduksi dapat meningkat secara signifikan. Kasus ini disebut fotokonduksi. 3 kemungkinan proses yang menghasilkan pembawa untuk konduksi, yaitu pertama, menciptakan pasangan elektron lubang yang menarik elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Yang kedua adalah menarik elektron dari tingkat pengotor ke pita konduksi. Dan yang terakhir, menarik elektron dari bagian atas pita valensi ke tingkat pengotor, dan dengan demikian meninggalkan lubang. Semikonduktor nyata. Semua hubungan yang kita peroleh sejauh ini didasarkan pada model yang diidealkan. Mungkin distorsi realitas terbesar datang dari asumsi kami tentang kisi publik sederhana untuk perhitungan struktur pita. Seperti yang kita ketahui, silikon dan germanium mengkristal dalam struktur Boolean, dan dalam hal ini menghasilkan perbedaan yang signifikan. Semikonduktor amorf. Struktur dari kristalin menyebabkan kesenjangan energi. Ingat bahwa ketiga model struktur pita pada bab 7. Tepi pita terbentuk ketika gelombang de Broglie elektron mengganggu jarak kisi. Kumpulan kecil titik kisi memberikan pada pola interferensi yang kurang tajam, sehingga ke tepi pita tidak terdefinisi dengan baik. Kita masih mendapat serapan optik dan konduksi foto, namun dengan variasi spektral yang kurang tajam. Efek lain dari kristali kecil adalah ikatan kovalen terputus ketika orientasinya berubah, sehingga terjadilah ikatan juntai, di mana elektron yang tidak berpasangan dapat bertindak sebagai perangkap bagi elektron dan lubang yang berpindah-pindah. Mobilitas sangat berkurang, dan juga doping akan menjadi kurang efektif karena pembawa dopan
Terjebak efek ini mengikat tingkat Fermi di dekat tengah kesenjangan energi, seperti pada bahan intrinsik dan isolator. Jika lapisan amorf terbentuk dalam pelepasan gas yang mengandung hidrogen, ikatan menjuntai berkualitas drastis, atom H menetralkan elektron yang tidak berpasangan, dan inti atom memiliki pengaruh minimal terhadap perilaku Giese. Dalam keadaan ini, si amorf dapat didoping menjadi tipe P dan N. Pengukuran sifat semikonduktor. Sifat utama yang diukur adalah 1. Mobilitas, 2. Koefisien Hall, 3. Massa efektif, 4. Kesenjangan energi, dan 5. Massa pakai pita pembawa. Koefisien Hall. Untuk pengukuran ini 4 kontak harus dibuat sehingga dapat mengukur ketegangan tegak lurus terhadap aliran arus, yang mana telah dijelaskan pada bab 1. Namun faktor geometri juga berperan dalam hal ini, yaitu ketika jarak prob tegangan lebih besar dari jarak prob arus. Massa efektif. Metode standar untuk mengukur massa efektif menggunakan fenomena penyerapan resonansi siklotron yang dibahas dalam bab 1. Dan pada dasarnya interaksi gelombang elektromagnetik dengan pembawa muatan yang mengarah pada penyerapan gelombang ketika medan magnetik menyebabkan elektron bergetar pada suhu tertentu, frekuensi yang sama dengan medan listrik yang diterapkan. Agar penyerapan resonansi dapat terlihat, elektron harus menempuh berbagai besar periode tanpa tumbukan. Jadi medan listrik frekuensi tinggi, medan magnet intensitas tinggi, dan suhu rendah digunakan. Massa pakai operator. Di sini kami biasa tertarik pada massa pakai maskapai minoritas. Alasannya sederhana, yaitu karena injeksi suatu atau pemakaian optik kerapatan pembawa minoritas mungkin jauh di atas nilai keseimbangan thermal, sedangkan perubahan kerapatan membawa mayoritas umumnya tidak signifikan. Pembuatan semikonduktor, kristal tunggal yang murni dan pengotornya terkendali. Yaitu pertumbuhan kristal dari lelehan. Ini adalah cara paling sederhana untuk menyiapkan kristal tunggal. Bahan yang dimurnikan dengan cara kimia mungkin sampai konsentrasi pengotor beberapa bagian per juta, kemudian dilebur dalam wadah, dan wadah itu kemudian didinginkan dengan perlahan. Mungkin sampai konsentrasi pengotor beberapa bagian yang ujungnya runcing cenderung mendingin sedikit lebih cepat dibandingkan sebagian besar material benih kristalnya di bagian bawah, kemudian tumbuh melalui lelehan. Jika kondisi terkontrol dengan baik, diperlukan pertumbuhan kristal tunggal. Pemurnian zona. Perbedaan konsentrasi pengotor dalam fase padat dan cair dapat dimanfaatkan dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu dengan kristal yang cukup seragam, meleleh sepotong, dan atur agar zona cair bergerak sepanjang kristal. Pemurnian zona terapung. Ya, masalah ini muncul cukup kuat ketika industri semikonduktor beralih dari germanium ke silikon. Solusinya adalah metode zona terapung yang tidak memerlukan perahu sama sekali. Dalam metode ini, kristal dipegang secara vertikal dalam kuk yang berputar dan dikelilingi pada jarak yang wajar dan selubung silikon yang dingin, sehingga dapat disimpan dalam atmosfer inner. Kemudian di luar terdapat gulungan tunggal pipa tembaga berpendingin air. Pertumbuhan epitaksi. Ya, proses pertumbuhan dan pemurnian kristal tunggal memungkinkan munculnya transistor pada tahun 1950-an. Tahap selanjutnya adalah teknik planar, dimulai sekitar tahun 1960, yang mengarah pada pengembangan sirkuit terpadu yang akan dibahas pada bab berikutnya. Saya akan menjelaskan di sini metode pertumbuhan epitaksi dalam persiapan bahan yang sangat cocok dalam pembuatan sirkuit terpadu. Epitaksial berasal dari kata Yunani, yaitu yang berarti disusun. Beberapa cara untuk melakukan pertumbuhan seperti itu untuk menyimpan silikon. Ikuti langkahnya secara epitaksial dari fase uap,
yaitu water silikon kristal tunggal terkandung dalam tungku tabung pada biasanya 1250 derajat Celcius. Uap silikon teraklorida dalam aliran hidrogen yang dilewatkan melalui tungku dan reaksi kimia SiC4 tambah 2H2 Si tambah 4HCI. Yang terjadi, Si diindahkan pada water silikon sebagai lapisan kristal tunggal mengikuti susunan kristal substrat. Terkadang reaksi silan S1 SiH4 Si ditambah 2H2 lebih disukai karena tidak menghasilkan produksi korosif. Epitaksi berkas molekul. Ya, ini mungkin metode terbaik yang paling serbaguna. Masing-masing bahan ditempatkan dalam kotak kecil tersendiri, di mana bahan tersebut dipanaskan dalam oven hingga suhu yang biasa di atas titik lelehnya. Semuanya dalam ruang hampa sangat tinggi, di mana atom-atom yang menguap dari permukaan bahan yang dipanaskan siap berpindah ke substrat asalkan bisa keluar dari kotaknya, yaitu penutupnya terbuka. Durasi setiap penutup terbuka dan suhu oven akan menentukan flux setiap elemen menuju substrat dan juga komposisi bahan pertumbuhan. Pertumbuhannya dapat dipantau dengan hamburan elektron dari permukaan. Terakhir, deposisi uap kimia logam organik. Ya, proses ini lebih cocok diadopsi oleh produsen. Sesuai dengan namanya, ini adalah proses kimia. Unsur yang diperlukan dimasukkan ke dalam tabung pertumbuhan sebagai senyawa yang terdekat pada zat organik, kemudian dilepaskan secara kimia untuk diendapkan pada substrat. Upaya yang sebagian besar merupakan upaya menenangkan petugas keselamatan dan menghentikan penggunaan arsen dan fosfin dalam jumlah besar menjadi kenyataan dengan munculnya nitrida. Pada tahun 1992, beberapa laboratorium mulai mengerjakan penambahan N-encer pada semikonduktor seperti GAAS dan GAP. Baiklah Pak, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan itulah yang dapat saya sampaikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.